Gedebub. Suara tas jatuh itu tak berarti dibandingkan getaran di mata Brahmanio saat dia melihat wajah wanita di podium. Bukan hanya istri yang ia usir tadi sore, tapi sosok ratu korporat yang baru saja diumumkan sebagai bos barunya. 10 tahun Arini menyembunyikan identitas aslinya sebagai pemimpin konglomerasi raksasa, berpura-pura menjadi istri naif yang hanya tahu urusan dapur. Kini, di rapat umum pemegang saham, ia melepaskan topengnya. Bagaimana mungkin Brahmanio, pria yang baru saja membawa selingkuhannya ke rumah dan menantang Arini, bisa tidak menyadari bahwa wanita yang ia hina itu adalah arsitek tunggal kerajaannya? Dan apakah pesan rahasia yang ia kirimkan, badai merah, benar-benar mampu meruntuhkan seluruh kekuasaan Brahmanio dalam hitungan menit? Bersiaplah, karena ini adalah kisah tentang keangkuhan yang dibayar mahal, di mana pengkhianatan di rumah berujung pada kiamat finansial di pasar saham. Keheningan pagi di kompleks elit ini adalah panggung sandiwara terbaik Arini. Lantai marmer dingin yang ia injak, adalah marmer yang ia bayar. Nasi goreng spesial yang ia masak, dibeli dengan uang yang menghasilkan 10 kali lipat dari seluruh kekayaan suaminya. Arini telah menjalankan peran sebagai istri penurut dan tak berdaya selama 10 tahun. Sebuah durasi yang ia anggap sebagai penelitian lapangan paling mahal yang pernah ia lakukan. Ketika Brahmanio Sadewo, sang suami, turun dengan langkah tegap berbalut jas hitam yang 100% dibeli dari keuntungan yang disuntikan Arini secara anonim, Arini tersenyum tipis. Senyum yang menyembunyikan perhitungan rumit pergerakan pasar saham. Kopimu, Mas, ujar Arini lembut, meletakkan cangkir di samping koran bisnis. Bram bergumam, matanya terpaku pada berita utama. Saham Cakra Buana anjlok lagi. Orang-orang bodoh. Aku bilang, investasinya kurang tepat, Arini, katanya meremehkan, mengulang frasa yang selalu ia gunakan. Arini menahan diri untuk tidak membetulkan. Kejatuhan Cakra Buana adalah hasil dari manuver short selling rahasia yang ia perintahkan melalui salah satu entitas cangkangnya. Red herring kecil untuk menguji sistem kehancuran yang telah ia rancang. Kamu tahu apa soal investasi, Arini? Urus saja sayur lodehmu di dapur. Jangan ikut campur urusan laki-laki. Bram melontarkan tusukan tak kasat mata seperti biasa, diikuti dengan pelemparan uang belanja mingguan yang jumlahnya selalu sama, 2 lembar ratusan ribu. Seolah nilai seorang istri hanya setara dengan kebutuhan paling dasar. Tusukan itu tidak lagi menyakitkan, itu adalah bahan bakar. Arini tahu persis kemana sisa uang Bram mengalir. Akses rahasia ke rekening dan pelacakan kartu kreditnya oleh firma keamanan swasta telah mengungkap transferan rutin kepada seorang wanita bernama Riana Putri. Bukan hanya transferan, tetapi tagihan perhiasan, tas bermerek, dan reservasi hotel mewah. Pengkhianatan ini telah berlangsung selama hampir 2 tahun. Aku tidak memilih jalur perceraian kilat, bisik Arini pada dirinya sendiri saat Bram pergi dengan deru mobil sportnya. Itu terlalu mudah. Dia perlu merasakan kekosongan total yang setara dengan kekosongan yang ia ciptakan dalam diriku. Arini kemudian bergerak menuju ruang kerjanya yang tersembunyi. Di sana, wajah Pak Tirtayasa, tangan kanannya yang setia, muncul di layar. Bagaimana posisi kita di PT Sadewo Perkasa? Tanya Arini. Nada suaranya berubah, dari lembut menjadi tajam dan berwibawa. Kita masih memegang 45% saham melalui berbagai entitas, Bu. Cukup untuk menenggelamkannya dalam sekejap, lapor Pak Tirta. Bagus. Tetap di posisi itu. Aku punya firasat, Mas Tirta. Badai akan segera tiba. Siapkan semua tim. Ketika aku memberi sinyal, badai merah, aku mau semua saham dilepas ke pasar dalam waktu kurang dari 5 menit. Lalu, sebuah kabar yang mengakhiri penantian Arini datang. Intel kami mengonfirmasi, Bu. Riana Putri baru saja melakukan reservasi gaun pengantin. Dibayar lunas dari kartu kredit Tuan Brahmanio. Gaun pengantin bukan sekadar selingkuh, tetapi pengkhianatan yang direncanakan untuk menggantikan posisinya. Arini merasa harga dirinya diinjak hingga ke dasar jurang. Poligami di rumahku sendiri, desisnya. Keputusannya sudah bulat. Siapkan segalanya, Pak Tirta. Hari perhitungan akan dimulai saat dia berani melangkahkan kakinya masuk ke istanaku bersama wanita itu. Langit sore itu terasa berat, mencerminkan ketegangan di udara.
Arini sedang berada di taman belakang, saat ia mendengar dua deru mobil memasuki gerbang, mobil Bram dan sebuah sedan mewah yang asing. Jantung Arini berdebar, bukan karena takut, melainkan karena adrenalin murni. Inilah saatnya. Bram keluar dari mobil, merangkul pinggang seorang wanita muda dengan senyum penuh kepalsuan. Wanita itu, Riana Putri, tampak persis seperti yang digambarkan, cantik, angkuh, dan memandang rumah itu dengan tatapan menilai, seolah itu adalah trofi barunya. Bram menuntun Riana masuk, melewati Arini yang berdiri mematung di ambang pintu. "Arini, kenalkan. Ini Riana," sapa Bram dengan nada santai yang dibuat-buat, menempatkan Arini seperti seorang pelayan yang dikenalkan pada tamu penting. "Halo, Mbak Arini. Senang akhirnya bisa bertemu," Riana tersenyum penuh kemenangan. Arini mengabaikan Riana, matanya terkunci pada Bram. "Mas, siapa dia? Dan kenapa kamu membawanya ke sini?" tanyanya, suaranya berusaha keras stabil. Bram menghela napas, gestur yang menunjukkan Arini adalah pihak yang merepotkan. Dia mendudukkan Riana di sofa yang Arini beli dengan seleranya, dan Arini terpaksa berdiri di hadapan mereka seperti terdakwa di rumahnya sendiri. "Arini, aku dan Riana, kami sudah menikah," kata Bram, menghindari tatapan Arini. "Menikah siri beberapa waktu lalu. Dan aku membawanya ke sini karena aku ingin kalian berdua hidup rukun di bawah satu atap. Agama kita mengizinkannya, kan?" Bom atom meledak di kepala Arini. Bukan amarah biasa, melainkan rasa penghinaan yang merobek 10 tahun sandiwara. "Adil? Kamu bicara tentang keadilan setelah menikamku dari belakang?" Arini tertawa kering, penuh kepahitan. "Kamu pikir aku akan menerima penghinaan semacam ini dengan dalih agama? Kamu pikir aku ini apa, Mas? Bodoh?" Riana menyela dengan nada sinis, "Mbak Arini, sudah. Harusnya Mbak bersyukur Mas Bram masih mau mempertahankan Mbak. Lagi pula, Mbak, kan sudah tidak bisa memberikan keturunan." Tusukan tepat di ulu hati. Riana tidak hanya mengambil suami Arini, tetapi menggunakan luka terbesarnya sebagai senjata. Amarah Arini yang tertahan selama 10 tahun akhirnya meledak, namun bukan dalam tangisan, melainkan dalam ketenangan yang menakutkan. "Kamu diam," desis Arini, menatap Riana tajam. "Kamu hanyalah seorang pelakor, seorang pencuri yang tidak lebih dari sampah yang dibayar dengan sisa uang." Bram membentak, "Arini, cukup. Dia sekarang juga istriku dan dia akan tinggal di sini. Suka atau tidak suka, ini keputusanku." Arini menatap Bram lekat-lekat. Sisa-sisa ilusi cinta benar-benar musnah. "Ini keputusanmu," ulang Arini dingin. "Baiklah, kalau begitu aku juga punya keputusanku sendiri." Arini berbalik, berjalan menuju kamar. Bram dan Riana mengikutinya, bingung melihat Arini mengambil koper. "Jangan kekanak-kanakan, Arini," pinta Bram, mulai panik. "Kamu tidak punya siapa-siapa di kota ini. Kamu mau jadi gelandangan?" Arini berhenti. Dia menghadap Bram. "Dengarkan aku baik-baik, Brahmanio. Aku Arini Wijoyo, tidak akan pernah sudi di poligami. Dan untukmu, Nona manis, nikmatilah istana ini selagi bisa. Karena aku jamin semua ini tidak akan bertahan lama." Dia menarik kopernya. Saat melewati meja rias, di mana Bram dan Riana masih mematung karena terkejut, Arini melakukan gerakan cepat yang nyaris tak terlihat. Ia mengetikkan dan mengirimkan pesan singkat ke Pak Tirtayasa. Pesan itu hanya berisi 2 kata, "Badai merah." Arini menuruni tangga dengan langkah tegap, diiringi teriakan Bram yang memanggil namanya dan desisan manja Riana. "Mas, sudah biarkan saja dia pergi. Buat apa dipertahankan wanita mandul yang tidak tahu diuntung?" Kata-kata itu kini terdengar seperti lolongan anjing yang ia abaikan. Ketika Bram mencengkeram lengannya di pintu, Arini menatapnya dengan sorot mata sedingin es. "Lepaskan," desisnya. Saat ponsel Bram bergetar hebat, getaran panik yang terus-menerus, Bram mengendurkan cengkeramannya. Arini memanfaatkan momen sepersekian detik itu, membuka pintu, dan melangkah keluar. Di tepi jalan, sebuah sedan hitam mewah yang elegan sudah menunggu. Itu bukan taksi. Itu adalah mobil dari Armada Nusantara Group, lengkap dengan sopir kepercayaannya.
Bram dan Riana terkejut melihat pemandangan itu. Mobil siapa itu? Tanya Bram, nadanya curiga. Arini hanya tersenyum, bukan senyum perpisahan yang menyedihkan, tetapi senyum misterius yang penuh makna, senyum seseorang yang baru saja menarik tuas eksekusi. Jaga dirimu baik-baik, Mas. Semoga kalian bahagia, katanya, tulus mendoakan mereka bahagia di neraka yang akan segera mereka hadapi. Di dalam mobil, Arini meraih tablet. Layar langsung menampilkan pusat data Nusantara Group. Tepat pada pukul 5:57 waktu setempat, sesuai laporan Pak Tirtayasa, eksekusi dimulai. Garis grafik saham PT Sadewo Perkasa yang selama ini hijau kokoh, kini berubah menjadi garis merah darah yang menukik tajam, nyaris vertikal. Sinyal badai merah diterima. Seluruh 45% saham PT Sadewo Perkasa telah dilepas serentak ke pasar, lapor Pak Tirta via speaker mobil. Arini menyaksikan nilai saham yang pagi tadi masih bertengger gagah di angka Rp12.500, kini terjun bebas ke angka Rp7.000 dalam waktu 1 menit. Pelepasan saham secara masif dari investor anonim, dirinya sendiri, memicu panik selling di antara investor retail dan institusi. Luar biasa, Pak Tirta, kata Arini puas. Inilah yang terjadi jika pasar menyadari bahwa fondasi kerajaannya terbuat dari kebohongan. Bram pasti sedang melihat ponselnya, melihat kiamat finansial terjadi di depan matanya. Dia akan menyadari bahwa getaran ponsel yang ia abaikan tadi, adalah jeritan kematian kerajaannya. Arini mematikan tablet, bersandar, dan membayangkan adegan di rumah yang baru saja ia tinggalkan. Bram, panik, dihujani telepon. Riana, awalnya mencoba menenangkan, namun segera menyadari bahwa status suaminya telah berubah dari CEO kaya menjadi pria bangkrut. Wajah manisnya akan memudar, digantikan sifat aslinya yang gila harta. Pertengkaran hebat pasti akan meledak. Aku memberimu apa yang kamu inginkan, Riana, seorang suami kaya dan rumah mewah. Aku hanya merenggutnya kembali dalam hitungan jam. Arini tiba di penthouse Nusantara Tower, kediamannya yang sebenarnya. Dari jendela raksasa, ia memandang kota. Bagaimana reaksi dari pihak Sadewo Perkasa? Tanyanya. Kacau, Bu. Direktur keuangan mereka pingsan. Tuan Brahmanio sedang dihujani panggilan dari seluruh dewan direksi. Nilai kapitalisasi pasar telah terhapus lebih dari 70% dalam kurang dari 1 jam, lapor Pak Tirta. Sempurna, desis Arini. Langkah selanjutnya, Pak Tirta, fase kedua, akuisisi. Besok pagi, saat pasar dibuka, saya mau salah satu anak perusahaan kita yang paling tidak terdeteksi untuk membeli kembali semua sahamnya dengan harga murah. Saya ingin memiliki PT Sadewo Perkasa. Seminggu setelah badai merah, Arini menjalani transformasi total. Setelan kerja desainer papan atas menggantikan duster sederhana. Aura kepemimpinan yang terpendam selama 10 tahun kembali memancar. Fase kedua berjalan mulus. Keesokan harinya, di tengah kepanikan massal, sebuah perusahaan investasi bernama Nusa Mandiri, anak perusahaan Nusantara Group, muncul dan menyapu bersih semua saham Sadewo Perkasa dengan harga obral. Dalam waktu kurang dari 48 jam, Nusa Mandiri resmi menjadi pemegang saham mayoritas dengan kepemilikan 75%. Brahmanio, yang putus asa, menyambut penyelamat ini tanpa tahu bahwa ia sedang dipangsa oleh serigala yang sama yang menghancurkannya. Hari ini adalah rapat umum pemegang saham luar biasa, RUPSLB, PT Sadewo Perkasa. Arini tiba, tidak melalui lobi, tetapi melalui akses VIP langsung ke belakang panggung. Ia berdiri di podium, siap menghadapi ratusan pasang mata. Di barisan depan, Brahmanio duduk. Wajahnya tampak kuyu, lebih tua 10 tahun dari usianya. Ia menatap Arini dengan kening berkerut, mencoba mengingat di mana ia pernah melihat wajah ini. Di sampingnya, kursi Riana kosong. Wanita itu sudah meninggalkan Bram 3 hari yang lalu setelah semua kartu kredit diblokir. Arini berdeham. Suaranya menggema di ruangan. Suara yang dingin, tegas, dan penuh wibawa. Suara yang familiar. Perkenalkan, saya Arini Wijoyo, katanya, dan mulai hari ini saya secara resmi menjabat sebagai direktur utama yang baru bagi perusahaan ini. Gedebuk, sebuah tas tangan terjatuh di sudut ruangan,
Namun suara itu tenggelam oleh badai yang kulihat di mata Bramanio. Wajahnya berubah dari bingung menjadi pucat pasi. Dia akhirnya mengenali aku. Bukan sebagai Arini istrinya yang penurut, tetapi sebagai Arini Wijoyo, CEO konglomerasi yang baru saja mengambil alih perusahaannya. Arini melanjutkan, matanya tak lepas dari Bramanio. Sebagai langkah pertama, perusahaan ini akan berganti nama. PT Sadewo Perkasa tidak akan ada lagi. Perusahaan ini akan menjadi bagian integral dari sebuah konglomerasi yang lebih besar. Selamat datang di era baru Nusantara Propertindo. Di saat yang sama, logo Sadewo Perkasa di layar raksasa hancur secara visual, digantikan oleh logo megah Nusantara Group. Boom! Semua kepingan puzzle menyatu di kepala Bram. Dia akhirnya sadar. Bukan pasar yang menghancurkannya. Istrinya sendiri. Wanita yang selama ini ia hina, ia anggap tidak berguna. Bramanio dipecat secara tidak hormat tanpa pesangon. Semua asetnya dibekukan untuk menutupi utang perusahaan. Dalam waktu kurang dari 2 minggu, ia berubah dari CEO disegani menjadi pengangguran hina yang tinggal di apartemen sewaan kecil. Dia menonton berita di televisi kumuh, Arini Wijoyo, si Ratu Midas, meresmikan proyek baru. Kamu tahu apa soal investasi, Arini? Urus saja sayur lodehmu. Kata-kata hinaan Bramanio kini menghantamnya kembali. Dia telah meremehkan lawan yang salah. Dia telah mencoba mengurung seekor elang di dalam sangkar merpati. Dan kini, elang itu telah bebas, sementara dia terpuruk di dalam lumpur yang ia ciptakan sendiri. Setelah amarahnya mereda, yang tersisa adalah keputusasaan total. Dia tahu, satu-satunya orang di dunia yang bisa mengembalikan hidupnya adalah aku. Maka, dengan menelan sisa-sisa harga dirinya yang terakhir, dia memutuskan untuk melakukan hal yang paling memalukan, memohon. Dengan pakaian lusuh dan wajah yang tidak terurus, Bramanio berhasil menyelinap masuk ke basement Nusantara Tower, menunggu mobil Arini. Tim keamanan segera meringkusnya. Tunggu, perintah Arini dari dalam mobil. Ia menurunkan kaca jendela dan menatap Bram. Pria yang dulu angkuh itu kini berdiri memelas seperti anjing jalanan. Ada sedikit rasa kasihan, tapi itu adalah kasihan dingin, seperti melihat spesimen yang berhasil dihancurkan. Rasa kasihan itu dengan cepat ia tepis. Bawa dia ke ruanganku, kata Arini pada kepala keamanan. Di kantor Arini yang mewah, Bram duduk canggung di hadapannya. Aku minta maaf, Arini, katanya dengan suara serak. Aku tahu aku brengsek. Aku telah menyia-nyiakanmu. Arini hanya diam, membiarkannya meratap. Aku mohon padamu, pinta Bram. Kembalikan perusahaanku. Atau setidaknya, berikan aku posisi di sana. Aku butuh pekerjaan. Aku tidak punya apa-apa lagi. Aku menderita setiap hari. Tidakkah kamu punya sedikit saja belas kasihan? Arini bersandar di kursi, matanya tajam. Belas kasihan? Ulang Arini dengan nada sinis yang menyiris. Di mana belas kasihanmu saat kamu membawa perempuan lain ke rumahku, Mas? Di mana belas kasihanmu saat kamu memberiku uang belanja yang bahkan tidak cukup untuk hidup layak, sementara kamu menghamburkan puluhan juta untuk selingkuhanmu? Setiap pertanyaan Arini adalah tamparan tak terlihat. Aku hilaf, jawab Bram lirih. Bukan hilaf, potong Arini tajam. Itu adalah pilihan. Kamu memilih untuk mengkhianatiku. Kamu memilih untuk merendahkanku. Dan sekarang, kamu harus hidup dengan konsekuensi dari pilihan-pilihan itu. Arini berdiri, berjalan ke arah jendela, memunggunginya. Semua penderitaan yang kamu alami saat ini adalah buah dari apa yang telah kamu tanam sendiri, Bramanio. Kamu datang ke sini memohon padaku, padahal urusanku denganmu sudah selesai sejak aku melangkah keluar dari rumah itu. Arini berbalik, menatapnya dari atas. Aku tidak membencimu. Karena untuk membenci, aku harus peduli. Dan aku sama sekali tidak peduli padamu. Sekarang, pergilah. Jangan pernah menunjukkan wajahmu lagi di hadapanku. Bramanio berdiri lunglai. Harapan terakhirnya telah pupus. Tidak ada pengampunan, tidak ada ampunan. Dia berjalan keluar, diseret oleh kenyataan pahit. Arini tidak merasakan kemenangan, hanya kedamaian yang dingin. Ia telah menemukan kedamaian sejati, yang ia sadari,
bukan tentang balas dendam yang berhasil, tetapi tentang melepaskan beban kebencian. Dia telah memaafkan Bramaniyo, bukan untuk Bramaniyo, tetapi untuk dirinya sendiri, melepaskan ikatan masa lalu agar ia bisa terbang lebih tinggi. Epilog, 5 tahun kemudian. 5 tahun berlalu. Arini Wijoyo, sang Ratu Midas, kini berdiri di puncak Nusantara Tower, fokus pada filantropi. Ia mendirikan Rumah Harapan Arini, sebuah ekosistem pemberdayaan bagi perempuan korban kekerasan rumah tangga, yang ia danai dengan triliunan rupiah dari kekayaan pribadinya. Suatu malam, Arini mengunjungi salah satu lokasi logistik baru yayasannya, sebuah kompleks pergudangan raksasa di kawasan industri. Ia meninjau lokasi tersebut. Di gerbang utama kompleks pergudangan itu, di dalam pos satpam kecil yang pengap, duduklah Brahmanio Sadewo. Ia kini berusia akhir 40-an. Rambutnya menipis, matanya kosong, mengenakan seragam satpam berwarna biru tua yang lusuh. Setelah setahun hidup di jurang keputusasaan terdalam, seorang teman lama menawarinya pekerjaan ini, satpam di gudang. Ironisnya, gudang itu kini telah dibeli dan dikelola oleh Yayasan Arini Wijoyo. Ketika iring-iringan mobil Arini masuk ke gerbang, Bramaniyo menunduk, tangannya gemetar membuka portal. Ia melihat mobil-mobil itu melaju masuk. Ia tahu Arini ada di sana. Ratu itu datang ke kerajaannya yang baru. Bramaniyo tidak lagi marah. Ia hanya merasakan kehampaan yang damai. Ia sadar mereka kini hidup di dua alam semesta yang berbeda. Dia adalah hantu dari masa lalu, sementara Arini adalah masa depan itu sendiri. Dia telah menjadi penjaga pintu bagi kekaisaran amal yang dibangun oleh wanita yang pernah ia sia-siakan. Arini, saat mobilnya melaju, hanya melihat sekilas sosok satpam yang buram di pos. Ia tidak mengenali Bramaniyo. Wajah itu terlalu jauh, terlalu usang, terlalu tidak penting untuk dikenali. Biarkan saja, kata Arini kepada Pak Tirtayasa, yang menyadari Bramaniyo ada di sana. Dia hanya sedang menjalani hidupnya. Sama seperti kita. Arini menarik napas dalam-dalam. Masa lalunya adalah gema, sebuah suara yang sesekali mungkin masih terdengar dari kejauhan, tetapi tidak akan pernah lagi bisa memengaruhinya. Ia telah mencapai kedamaian yang sejati. Bukan karena balas dendam, tetapi karena ia telah menemukan kembali jiwanya dan kini berlayar menuju cahayanya sendiri. Kisah Arini dan Brahmanio berakhir dengan babak karma yang dingin dan absolut. Arini berhasil mengambil kembali tahtanya, menemukan kedamaian dan tujuan hidup sejati dengan membangun yayasan pemberdayaan wanita, sementara Brahmanio, sang raja palsu, harus menjalani sisa hidupnya sebagai satpam, ironisnya di bawah naungan kerajaan yang didirikan oleh Arini. Pelajaran yang bisa kita ambil sungguh mendalam, jangan pernah meremehkan seseorang, apalagi pasangan hidup Anda. Kesombongan dan pengkhianatan adalah fondasi terburuk untuk sebuah kerajaan, dan keangkuhan yang merendahkan akan selalu dibayar mahal oleh takdir.